Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Fajriansyah dengan NIM 7012-50108. Saya dari Prodi Sistem Informasi di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan satu situasi. Misalnya, suatu pagi kita datang ke kampus untuk mengisi KRS. Kita cukup membuka aplikasi akademik di handphone, login menggunakan akun masing-masing, kemudian memilih mata kuliah, lalu dalam hitungan detik, jadwal langsung tersimpan di database kampus. Hingga nilai, jadwal kuliah, hingga informasi pembayaran juga bisa kita lihat kapan saja. Coba bayangkan, kalau semua proses itu masih dilakukan secara manual menggunakan kertas, tentu akan memakan waktu yang lebih lama, lebih banyak kesalahan, bahkan data bisa saja hilang. Nah, di balik kemudahan itu ada namanya sistem informasi. Jadi, apa sebenarnya sistem informasi itu? Sistem informasi adalah kombinasi antara teknologi, manusia, data, dan prosedur yang bekerja secara terintegrasi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Intinya, data yang awalnya hanya berupa angka atau catatan diproses sehingga menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Lalu, sebuah sistem informasi tentu tidak bisa berdiri sendiri. Ada beberapa komponen yang saling mendukung. Yang pertama adalah hardware, yaitu perangkat fisik seperti komputer, laptop, ataupun server. Yang kedua ada software, yaitu aplikasi yang menjalankan berbagai proses. Yang ketiga ada data, yang merupakan aset utama dalam sebuah sistem. Berikutnya ada brainware, yaitu orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut. Kemudian ada prosedur, yaitu aturan atau alur kerja yang harus diikuti. Kemudian yang terakhir itu ada network, yaitu jaringan yang menghubungkan semua perangkat sehingga informasi dapat diakses dengan cepat dari berbagai lokasi. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan lagi nih, misalnya sebuah minimarket melayani ratusan pembeli setiap hari. Bayangkan jika kasir harus menghitung stok barang satu persatu secara manual setiap kali ada transaksi. Pasti akan memakan waktu dan berpotensi terjadi kesalahan. Namun dengan sistem informasi, setiap barang yang terjual langsung tercatat secara otomatis. Stok langsung berkurang, laporan penjualan langsung dibuat, bahkan pemilik toko dapat melihat perkembangan usahanya secara real time. Itulah salah satu contoh bagaimana sistem informasi berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Agar sistem seperti itu dapat berjalan dengan baik, tentu ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki. Sistem informasi harus mampu menghasilkan informasi yang akurat, sehingga datanya benar, harus relevan. Artinya, sesuai dengan kebutuhan pengguna. Harus tepat waktu, karena informasi yang terlambat sering kali sudah tidak berguna. Dan tentunya harus terintegrasi, sehingga semua bagian dalam organisasi dapat saling terhubung. Kalau berbicara mengenai manfaatnya, sistem informasi bukan hanya membuat pekerjaan menjadi lebih cepat. Sistem ini juga membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi human error, mempercepat proses layanan, serta mendukung dalam mengambil keputusan yang berbasis data atau data-driven decision. Karena itulah hampir semua perusahaan saat ini menjadikan sistem informasi sebagai salah satu aset strategis mereka. Seiring perkembangan teknologi, sistem informasi juga terus mengalami inovasi. Sekarang kita sudah mengenal cloud computing, artificial intelligence, hingga Internet of Things yang membuat sistem menjadi lebih cerdas, juga lebih cepat, dan bahkan mampu melakukan otomatisasi berbagai pekerjaan. Sedangkan berdasarkan jenisnya, terdapat beberapa sistem informasi yang sering digunakan seperti Transaction Processing System atau TPS untuk mengelola transaksi harian, Management Information System atau MIS untuk menghasilkan laporan bagi manajemen, Decision Support System atau DSS yang membantu proses pengambilan keputusan. Kemudian ada Executive Information System atau EIS untuk para pimpinan perusahaan. Dan yang terakhir ada ERP yang mengintegrasikan seluruh aktivitas bisnis dalam satu sistem. Jadi, dari penjelasan tadi kita bisa melihat bahwa sistem informasi
bukan hanya tentang komputer atau aplikasi, melainkan bagaimana teknologi, manusia, data, dan proses dapat bekerja bersama untuk menghasilkan informasi yang bernilai. Tanpa kita sadari, hampir setiap aktivitas yang kita lakukan saat ini, mulai dari belajar hingga menggunakan layanan perbankan, semuanya itu memanfaatkan sistem informasi. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.